spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Apa itu? Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan, berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden ya. Itu kan usulan ya, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada presiden, kan gitu kan. Nah presiden ketika buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi, itu ya. Apalagi silakan. Cek Pak, izin
salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan direshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam Forum Purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus ke Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu soal yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik. Ya. Terima kasih. Saya kira itu aja ya. Terima kasih Pak.